Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Selasa 1 Maret 2022 bersama saya Romo Barzono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kesehatan, kasih, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Sejenak mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Meninggalkan dan mengikuti, itulah inti kemuridan, inti cara hidup seorang murid. Seorang murid belajar sesuatu yang baru dari gurunya. Seorang murid selalu bertumbuh dalam keberanian meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti cara hidup yang baru. Jalan seorang murid bukan jalan abu-abu, tidak jelas. Seorang murid Yesus harus jelas. Dari hari ke hari, dari saat ke saat bertumbuh. Dari cara hidup yang masih lemah dikuatkan oleh pengalaman mengikuti Tuhan. Dari keraguan akan janji Tuhan, dibimbing dalam kepercayaan menjadi makin kuat dan berkarakter sebagai murid. Agustinus yang kelak menjadi seorang santo, orang kudus, pada saat muda adalah seorang anak yang cerdas. Pada usia 17, ia belajar retorika dan menjadi murid yang terkenal. Namun hidupnya tidak tertib karena pengaruh cara hidup orang banyak yang tidak tertib hidupnya secara moral. Ia kejeblos dalam ajaran Manikeisme yang mengajarkan bahwa semua barang material itu buruk. Bertahun-tahun ia meragukan kebenaran agama. Namun kemudian ia sadar, ia belajar agama dari uskup Milan, yakni Ambrosius. Dari Ambrosius ia belajar hidup yang diliputi oleh disiplin hidup yang baik dan membahagiakan, bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh. Pendek kisah, ia bertobat dan dibaptis dan mengikuti Kristus secara radikal. Ia ditebuskan menjadi imam, kemudian uskup di Hippo. Siapkah kita selalu meninggalkan yang buruk, kurang baik, dan mengikuti bimbingan Tuhan Yesus? Marilah berdoa. Tuhan yang baik, karuniakanlah kepada kami rahmat pertobatan yang daripadamu, supaya aku makin bertumbuh dalam kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.